apa kabar? Senang sekali pagi ini bisa kembali menjumpai Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung. Kondisi saya juga jauh lebih sehat, lebih semangat. Apalagi pagi-pagi begitu komunikasi dengan Bung Rocky disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa itu di belakang Anda itu. Coba saya tebak ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Itu Gunung Salak tuh ya, Bung Rocky ya? Ya, tuh. Nah, Pasti lagi bagus nih, cuaca lagi bagus Gunung Salak. Ya, Gunung Salak. Dan ini juga lagi bagus nih, kalau saya lagi bagus nih. Nah, itu Gunung Salak itu nanti biasanya kalau agak sebelah kiri nanti ada Gede Pangrango ya, biasanya gitu ya kalau Ya dia berjajar. Cuman dua-duanya ditutup, jadi udah berapa lama saya nggak naik ke Pangrango tuh. Dan mulai tersiksa. Gunung tuh tersiksa tuh. Ya. Sampai kita tersiksa kalau dengar ucapan-ucapan pejabat istana yang asbun, yang noise isinya. Nah, saya kira dengan situasi ini kita bisa membayangkan ya alam-alam yang indah semacam ini gitu ya. Kemudian karena kerakusan dari para pemilik modal yang kemudian bekerja sama dengan para penguasa itu mau dihancurkan. Ini kan sebenarnya yang terjadi pernah hampir terjadi di tempat Anda di Bojongkoneng, kemudian sekarang terjadi di Wadas, juga di Parigi Mutong. Saya kira itu ya. Ini yang kita bisa menikmati hal semacam ini. Nggak tahu anak cucu kita seperti apa nantinya gitu. Ya, kita ingin agar supaya alam ini kita rawat, sehingga kita punya dua alam. Ada alam yang secara fisik kita nikmati, ada alam yang secara metaverse kita nikmati. Jadi ada alam ketiga, itu alam omong kosong dari kekuasaan. Oke. Bung Rocky, kita mulai hari ini hari Selasa. Mudah-mudahan saya sering nggak salah sebut hari. Sering sekali saya salah sebut tanggal 15 Februari 2022 ya. Akan ada beberapa peristiwa yang saya kira mungkin akan banyak mendapat sorotan dari media. Hari ini adalah sidang perdana dari Ferdinand Huta Hayan. Gitu, ini berkaitan dengan ujaran kebencian. Terus nah, sebenarnya yang begini-begini ini yang kita sebut sebenarnya sebagai apa ya? Ini noise ya sebenarnya dari hal-hal yang yang harus kita suarakan kan voice tadi ya, tentang alam, tentang apa gitu ya. Dan kasusnya noise ini akan bertambah terus karena saya dengar juga ada Persatuan Dalang akan melaporkan Ustadz Khalid Basalamah karena katanya dia menghina wayang dan sebagainya gini. Ini yang sejak awal kita selalu soroti bahwa hal-hal semacam begini nih menjadi problem yang serius dan kita akan terus-menerus hanya disibukkan dengan dengan noise bukan voice ya. Ya, keadaan kita itu seperti kehilangan kemampuan untuk saling mengapresiasi perbedaan itu. Kalau masyarakat sipil kasih kritik, lalu istana langsung bereaksi keras. Padahal hal yang standar yaitu orang berkomentar pada peristiwa politik kan. Demikian juga segala macam ujaran itu akhirnya mesti dihati-hatikan karena nanti disebut ujaran kebencian itu. Hal yang dulu pernah dideteksi oleh para ahli komunikasi sebagai upaya untuk pengendalian opini itu. Tapi kita nggak tahu apa sebetulnya yang ada di benak kekuasaan sehingga gagal untuk memahami bahwa bangsa ini sedang bertumbuh justru dalam keanekaragaman, dalam keragaman tuh. Jadi kalau tiba-tiba setiap kali kita buka headline, si ini masuk persidangan pertama, Munarman juga mulai diadili segala macam tuh. Bahkan pada kasus Munarman kemarin itu ditemukan fakta bahwa di komputer Munarman bertebaran istilah khilafah. Jadi sekarang kita ucapin kata khilafah. Padahal itu kata biasa tuh. Jadi seolah kata itu adalah kejahatan. Kalau saya pernah pakai istilah khilafah itu berarti saya teroris. Jadi bagian-bagian kemampuan kita mengargumentasikan sesuatu akhirnya dibatasi oleh sistem bahasa kita tuh. Sistem bahasa yang dulu disebut oleh juga George Orwell yang mengatakan itu yang namanya newspeak gitu. Jadi sesuatu yang diatur sedemikian rupa sehingga orang akan dijebak melalui newspeak itu tuh. Yang sekarang kita sebut sebagai ujaran kebencian. Jadi hal-hal mendasar pada bangsa ini, yaitu kemampuan untuk saling menghargai dengan bahasa, itu justru dihalangi tuh. Sehingga nanti ada orang marah-marah terus karena ini para pengkritik bahasanya nggak sopan tuh. Ya dalam politik sopan santun itu artinya kemunafikan. Karena itu kita mesti kritik di dalam politik. Sopan santun itu hanya berlaku di antara keluarga, sahabat,
orang yang lebih kita hormati. Masa dalam politik ada sopan santun? Yang bener aja. Oke, kita teruskan lagi soal voice dan noise tadi. Kemarin misalnya lewat akun Instagramnya YLBHI memposting sebuah foto itu mensejajarkan antara Pak Jokowi dengan Pak Harto, gitu ya. Dan ini katanya sih bukan YLBHI yang membuat, YLBHI aja merepost lagi gitu. Dan kemudian ini ditanggapi oleh staf KSP, ahli Muhtar Ngabalin gitu dengan pandangan yang dia menyatakan jangan asal bunyi kalau komentar gitu, dan dia menunjukkan bahwa luar biasa apa yang dicapai oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang kadang-kadang hal-hal semacam ini kan, kritik itu seperti Anda katakan tadi mestinya santai saja lah, nggak usah terlalu baper. Begitu juga ketika Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Gelora, Partai Gelora, menyebut soal dia menggunakan kata harmoko kan. Karena dulu kan pada Orde Baru kan gitu, kata harmoko. Kalau kata pemerintah benar ya benar gitu kan. Ini mungkin saya menduga ini kaitannya dengan Pak Mahfud MD ya, kaitannya kalau kami bilang bahwa aman damai di Wadas, ya itu berarti aman damai gitu. Walaupun ada bentrokan, ada warga ditangkap, tetap aman damai, apalagi ada yang main biliar kan gitu. Dan itu juga ditanggapi oleh ahli Muhtar Ngabalin juga soal jangan menyamakan dengan harmoko ini. Iya, ini tadi saya sebut kembali George Orwell yang nulis novel 1984 itu, 1984. Tapi sebelum itu tahun 45 itu Orwell juga menulis satu novel satire judulnya Animal Farm. Artinya peternakan binatang atau diterjemahkan Republik Binatang. Di situ ada tokoh namanya Napoleon. Napoleon ini babi jantan yang menguasai peternakan itu dan menganggap bahwa seluruh kehendak dia harus diwujudkan. Lalu ada seekor kuda namanya Squirrel yang selalu mengatakan apa kata Napoleon pasti benar. Maka dia bilang kawan Napoleon selalu benar. Sampai akhirnya mereka ngerti bahwa Napoleon ini tukang tipu tuh, karena dia mau menguasai aja dan lakukan banyak manipulasi di dalam bahasa tuh. Jadi saya mau ingatkan supaya kita baca ulang novel Animal Farm ini dan Ngabalin juga bisa ikut membaca supaya dia tahu bahwa apa yang terjadi di istana udah pernah disatirekan oleh George Orwell dari tahun 45. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang. Jadi pesannya adalah setiap kali ada cekcok di masyarakat, itu artinya ada soal. Nah, kalau ada soal diselesaikan, bukan dengan galak lalu menganggap bahwa LSM ini suaranya tidak beradab segala macam atau penuh dengan noise. Padahal istana yang bikin noise selalu itu. Jadi mungkin sekali Ngabalin juga ingin disejajarkan fotonya dengan harmoko. Mungkin begitu maksudnya. Kan saya kira kan biasa itu soal di negara demokrasi yang kita sering sebut. Kalau zaman dulu itu melalui karikatur gitu. Kalau sekarang ini kan meme gitu ya. Dan bahkan sekarang lebih maju lagi lewat TikTok, kan banyak sekali orang melakukan semacam itu. Dan saya kira itu sebuah keniscayaan dan hanya sia-sia saja kalau kita mau mengungkap semuanya itu. Ya kelihatannya kalau kita baca lagi Orwell, kelihatannya yang disebut Orwellian politics memang lagi berlangsung sekarang, pengendalian opini, pemujaan pada Napoleon yang digambarkan sebagai tokoh otoriter tuh, padahal dia seekor babi yang sebetulnya punya ambisi juga untuk menikmati seluruh kemewahan kebinatangan itu. Jadi soal-soal semacam ini kita hanya bisa parodikan sebetulnya, karena kita tahu bahwa ketidakmampuan berpikir dalam dan berpikir panjang itu menyebabkan reaksi-reaksi semacam istana itu tuh. Karena semua orang tahu yang diterangkan oleh Mahfud MD itu ngaco. Karena itu seluruh LSM kasih kritik pada Pak Mahfud. Nah Pak Mahfud sendiri diam-diam doang kok, nggak merasa tersinggung. Dan tentu beliau juga tahu bahwa akhirnya dia salah gitu kan. Karena itu Mahfud udah nggak mau nongol di pers kan. Nanti satu waktu dia akan nongol kemudian nerangin lagi bahwa yang dia ucapkan itu memang ada kesalahan. Dan kesalahan itu telah menyengsarakan publik. Saya sepakat soal itu. Ini Pak Mahfud lepas dari kritik-kritik kita terhadap beliau, tapi dalam banyak hal ya beliau cukup fair dalam soal itu ya. Soal kritik-kritik dia nggak terlalu baper gitu. Pernah juga misalnya saya membaca kata dikritik oleh Said Didu dan menurut dia kritik Said Didu itu salah, nanti saya akan langsung jewer saja lewat WA kan gitu. Itu kan asik sebenarnya bercanda-bercanda semacam ini kan. Iya, saya kenal baik watak Mahfud MD dari masih aktivis tahun 80-an itu. Jadi beliau sebetulnya ya biasa-biasa doang itu.
kan itu watak Mahfud. Nanti dia bercanda juga akhirnya tuh, walaupun sesekali wajahnya tegang. Tapi hal yang kita ingin agar supaya orang seperti Mahfud itu bikin aja kesalahan terus menerus, nggak ada soal. Toh nanti akan dia perbaiki juga tuh. Nah, lain dengan saudara Ngabalin ini yang jadi sekedar Napoleon untuk atau bukan Napoleon, Squirrel namanya tuh, si kuda yang selalu membela si babi Napoleon itu tuh. Di dalam novel Animal Farm ya, yang jadi ini Animal Farm ini buku yang masuk 100 buku terbaik dunia tuh. Jadi jangan salahin saya karena saya cuma ngutip-ngutip apa yang dipikirkan oleh George Orwell itu. Jadi sekali lagi kita mau ucapkan selamat tinggal sebetulnya pada tata bahasa newspeak itu yang biasanya dipakai untuk mengendalikan pikiran. Nah betul tadi, bahkan di tingkat TikTok itu kalau saudara Ngabalin punya kemampuan berpikir agak abstrak, dia bisa mengerti bagaimana anak-anak muda itu ngeledek kekuasaan itu. Ada seorang perempuan yang tiap kali datang dengan menunggu kesalahan Pak Luhut, kesalahan Pak Mahfud, kesalahan Presiden Jokowi, lalu dia TikTok kan itu. Hanya versi 1-2 menit orang udah paham maksudnya. Tapi dia santai-santai aja dan kita terhibur karena ada outlet di situ. Bayangin kalau nggak ada outlet, mungkin udah terjadi pemberontakan seperti yang terjadi di Animal Farm. Ya oke. Ya kenapa kita membicarakan soal itu? Karena saya pikir kita punya kewajiban, dalam hal ini FNN punya kewajiban untuk mengembalikan percakapan publik itu tidak lagi hanya yang bersifat noise tapi bersifat voice. Apa sih yang menjadi voice itu sekarang gitu? Satu, ketidakadilan yang sedang berlangsung di mana-mana. Kemudian juga korupsi dan kolusi dan nepotisme yang itu menjadi mandat bahkan ya diamanatkan oleh MPR dalam selama reformasi. Nah, jadi menggunakan istilah sekarang kita jangan gampang sekali dialihkan dengan pengalian isu gitu, orang yang selalu menyebutkan dan orang selalu bilang gitu. Nanti kalau ada satu peristiwa yang sangat genting, nanti isu apa lagi yang dimainkan. Jadi kita mesti mulai bisa memilah-milah itu mana yang menjadi voice, mana yang menjadi noise. Nggak apa-apa, sekali-kali kita mengomentari yang noise untuk bersenang-senang nggak ada masalah. Ya, kita produksi voice, FNN produksi voice, jurnalis kritis terus produksi voice. Karena itu adalah balancing terhadap noise yang berupaya untuk mengaburkan soal sehingga kekuasaan bisa meloloskan diri ke 3 periode. Kan itu sebetulnya yang terjadi kan. Jadi sebetulnya masyarakat sipil itu nggak mungkin luput untuk mengevaluasi politik nasional tuh. Karena mereka well informed, terlatih dalam metodologi, mampu menyusun argumen. Sementara yang istana itu noise-nya itu isinya sentimen melulu tuh. Jadi kemampuan istana untuk membaca akal pikiran rakyat itu nggak ada karena dia sendiri memang dangkal pikirannya kan. Kalau akalnya bermutu maka juru bicara istana ini mesti datang dengan voice, datang dengan kemampuan untuk mengabstraksikan persoalan. Ini yang ada adalah bahasanya itu aja kan. Kalian memang pembenci, kalian penendam, kalian munafik. Jadi nggak ada kemampuan untuk membuat kalimat. Jadi bayangkan untuk berpikir aja nggak bisa, apalagi untuk menghasilkan masyarakat yang berpikir. Dia sendiri nggak bisa berpikir. Jadi LSM akan lanjut dengan bahasanya sendiri karena bahasa LSM itu terkait dengan opini publik internasional yang memang melihat bahwa Indonesia ada di dalam kegalauan secara ekonomi maupun politik. Bank Dunia setiap hari memberi sinyal bahwa Indonesia ada dalam bahaya karena efek dari COVID itu terhadap global chain supply itu masih panjang, jadi harusnya berhemat. Jangan buang-buang uang untuk hal-hal proyek-proyek yang mercusuar. Memang dia nggak sebut spesifik ibu kota dan negara, tapi kan itu yang dimaksudkan. Demikian juga kereta cepat yang hasil penipuan terhadap Jepang. Dan jadi semua itu sebetulnya ada di media massa tuh. Nah itu yang disebut voice, yaitu kritik yang jujur sehingga bunyi itu. Bukan noise yang nggak ada arahnya itu soal kita. Bukan soal kita, itu soal istana. Ya. Oke, saya tambahkan lagi soal voice dan noise tadi. Sekarang ini ada satu voice yang saya kira ini mewakili kepentingan banyak sekali para pekerja kita ya. Ya ini berkaitan dengan jaminan hari tua kemarin yang Permenaker berkaitan dengan jaminan hari tua. Petisinya itu sekarang untuk mencabut Permenaker itu sampai tadi malam itu sudah lebih dari 300.000 orang. Saya kira ini salah satu petisi yang didukung oleh banyak sekali elemen. Kita menyadari itu karena yang terlibat banyak sekali. Dan kemudian ada misalnya saya membaca meme itu disebutnya dengan foto JHT itu disebut
jahat gitu, jaminan hari tua, dan itu fotonya adalah pasang foto menakar trans. Gitu, jadi menakar, sorry, bukan menakar trans. Jadi ini menurut saya yang begini-begini ini sangat sangat menarik. Jadi harus, kalau kita disikapi dengan santai ya nggak ada masalah. Kita ternyata oh iya ya, kalau JHT jaminan hari tua bisa juga disingkat jadi jahat gitu. Betul. Apa namanya, kemampuan kita untuk membuat istilah baru juga berkembang terus kan, dan itu mestinya mengandaikan kemampuan berpikir yang tajam. Jadi masyarakat sipil nggak bakal kehilangan kemampuan untuk mengkritik, baik melalui TikTok, melalui petisi, segala macam itu tuh. Nah, sekali lagi seharusnya pemerintah itu paham bahwa rakyat itu nggak suka dengan cara-cara nipu. Karena JHT itu betul-betul nipu, disembunyi-sembunyikan, dan belum ada pembicaraan dengan DPR, tiba-tiba diajukan itu. Dengan alasan bahwa ini kan namanya jaminan hari tua, oleh karena itu boleh diambil di hari tua tuh. Jadi bayangkan cara dia membuat analogi itu. Jadi kalau hari tua ya tunggu. Jadi kalau tuanya itu sampai 200 tahun ke depan, nanti 200 tahun diambil tuh. Jadi sekali lagi kita mesti balik pada poinnya bahwa upah buruh itu dijaminkan untuk kepentingan dia kalau dia mengalami kesulitan ekonomi itu. Kalau kesulitan ekonominya datang sebelum dia hari tua, ya dia berhak buat ambil. Jadi jangan pakai soal hari tua itu ya semua orang hari tuanya berbeda-beda gitu. Bisa orang hari tuanya dalam umur 30 tahun udah hari tua karena udah pensiun atau dapat penyakit sehingga dia mesti berusaha bikin bisnis sendiri, nggak bisa kerja lagi, dia mau pakai dana yang dia simpan itu tuh. Jadi sekali lagi soal-soal beginian yang bikin noise sebetulnya karena nggak mampu untuk melihat substansi itu intinya. Dan lebih gila lagi itu Menteri Tenaga Kerja tidak pro tenaga kerja kan, itu lebih noise lagi tuh. Dan enggak, pesan kita yang paling penting pada pemerintah itu kalau ada diledek-ledek begitu jangan terlalu marah, jangan baper. Kenapa? Karena justru menunjukkan orang yang bisa menertawakan diri sendiri itu kan, menertawakan situasi kita lah gitu. Itu kan secara kejiwaan sehat. Jadi mestinya pemerintah bersyukur bahwa sebenarnya rakyat gue masih walaupun dalam situasi yang begini stressful tapi tetap sehat gitu. Ya, ini pemerintah ini kalau lihat rakyat itu kayaknya mau buang muka aja sebetulnya kan, karena nggak apa namanya, semua takut natap mata rakyat itu karena merasa bahwa rakyat sedang menuding mereka. Memang sedang dituding karena dungu kan, itu intinya kan. Jadi sebetulnya rakyat nggak bilang kalian otoriter, mungkin nggak, cuman rakyat bilang kalian tuh dungu sebetulnya. Jadi udah nggak usah anggap bahwa rakyat itu menyimpan dendam. Rakyat menyimpan harapan, bukan dendam. Nah, harapan itu yang gagal dibuktikan oleh para pemberi harapan. Jadi sebetulnya soalnya simpel, bahwa kalau berjanji itu ya dibuktikan itu supaya rakyat nggak nyinyir. Ini baru tahap nyinyir, walaupun konsolidasi apa namanya nih, social disobedience sudah ada di mana-mana tuh, di seluruh wilayah di mana ada pertambangan sekarang uprise, apa namanya, timbul kegoncangan. Di seluruh tempat di mana ada problem tanah sekarang muncul sebagai problem sosial. Jadi itu yang mesti dipahami oleh pemerintah tuh. Ini bukan noise, ini betul-betul voice, karena suara keadilan adalah suara yang benar tuh. Nah, ini saya jadi teringat karena Anda bicara soal social disobedience. Kebetulan kemarin ada seorang mantan menterinya Pak Jokowi gitu yang mengechat saya soal kaitannya dengan tadi ini jahat tadi, jaminan hari tua tadi. Dia mengajak melihat ini secara proporsional. Dia bertanya pada saya, ini kan sebenarnya ini ya, kalau memang dia pelajari, ini sebenarnya niat pemerintah itu baik gitu. Dia ada supaya para pekerja nanti di hari tuanya itu ada jaminan hari tuanya. Tetapi mengapa ya kemudian niat-niat baik ini tidak bisa dikomunikasikan dengan baik dan selalu juga direspon secara tidak baik juga oleh publik. Jadi dia melihat memang ada satu yang terjadi yang Anda sebut tadi sebagai ini social disobedience, atau mungkin yang kita bisa sebut karena pangkalnya dari public distrust. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah salah benar itu tetap salah, apalagi kalau salah kan gitu. Ya memang udah kehilangan kepercayaan, mistrustnya udah jalan. Misalnya kemarin saya lihat video dari Manusia Merdeka, Aididu yang ada di titik nol di kota. Dan kita bayangkan misalnya ternyata begitu keadaan titik nolnya, bandingkan dengan titik nol yang ada di laptopnya Pak Jokowi. Kan itu keren banget kan, ada air mancur, ada pertamanan segala macam. Jadi titik nol yang disebut sebagai calon ibu kota baru di laptopnya Pak Jokowi beda dengan titik nol yang didatangi langsung oleh
Said Tidu. Sekarang orang mau percaya yang mana? Bahwa selama ini ternyata ada noise yang datang dari istana, seolah-olah titik nol itu adalah surga. Ternyata itu adalah pusat kekacauan baru nanti tuh, karena soal anggaran, soal tumpang tindih hak rakyat di situ dengan hak pengusaha hutan. Jadi problemnya disembunyikan. Jadi kalau kita lihat laptop Pak Jokowi yang memamerkan IKN itu betul-betul kok indah banget ya. Oke, tapi itu kita cuma bisa lihat dalam 2 detik. Setelah laptopnya ditutup, kita balik pada videonya Said Tidu tuh. Jadi begitu kontrasnya, sehingga rakyat menganggap bahwa apapun yang diucapkan istana itu adalah sekedar ada di laptop. Jadi kita kembali ke laptop kalau kata. Nah, saya kira ada jalan keluarnya sekarang, Bung Rocky. Kalau toh ini misalnya dalam waktu 2 tahun, bukan misalnya, orang banyak pesimis dalam 2 tahun ke depan, 2,5 tahun ke depan akan terwujud. Setidak-tidaknya pemerintah bisa menyiapkan opsi lain, kan ada opsi metaverse. Nah, itu kan jauh lebih mudah disiapkan di sana gitu. Jadi, kalau toh orang tidak bisa, jadi terwujud bisa tetap ada di metaverse. Gitu. Ya bisa juga begitu. Jadi kita langsung paham bahwa oke, kita sebetulnya sedang membangun metaverse. Tapi saya percaya juga itu bisa dilakukan sebetulnya. Di titik nol itu ada prioritas yang harus dibangun, yaitu kolam cebong. Nah, kira-kira itu yang nggak bakal ada di metaverse. Oke, sebelum kita juga mau menyumbang noise yang lebih banyak lagi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita, Bang Rocky. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sudah menyajikan sesuatu yang indah di pagi hari ini. Ya, menyaksikan PT 0% indah dan itu. Nah, itu tempat saya ngobrol hari ini. Ya, dengan betul-betul. Ya. Jadi itu suara alam yang lagi. Ya, di belakang backgroundnya adalah Gunung Salak, foregroundnya adalah bunga-bunga yang sedang bermekaran. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Salam 0%. Ya, ada lagu judulnya Voice from the Wilderness is the voice of true love. Jadi semua yang datang dari alam itu betul-betul suara cinta itu. Jadi nggak ada noise di kita, hanya ada voice, dan voice untuk kebahagiaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Harga mati 0% harga mati. Oke.